Baik, jumpa lagi dengan sang review channel Powerbank Mixio serinya MP02 yang kemarin saya beli dapat harga 90 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Ini salah satu powerbank yang sangat viral saat ini ya, karena memiliki fitur yang cukup bagus sekali dibandingkan dengan powerbank lainnya, plus dibanderol dengan harga yang sangat murah. Nah, kali ini akan saya tes kualitas dan performa powerbank buatan dari brand Mixio ini ya ke berbagai macam perangkat alat ponsel ya, mulai dari ponsel yang support fast charging, support supercharger, support turbo charging hingga 60 watt akan saya tes semua ke powerbank ini, dan akan saya tes juga ke berbagai macam perangkat USB tester saya ya buatan dari brand Finersi untuk mengetahui input dan output dari powerbank ini mencapai hingga berapa watt dan support protokol isi daya cepat apa saja dengan menggunakan kabel charger dan adapter charger yang kelasnya kelas GaN charger. Seperti apa performa powerbank buatan dari brand Mixio ini ya dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Mixio serinya MP02 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, lalu kita akan dapat kemasan juga seperti ini. Nah, oke, lalu kita akan dapat kartu apa ini? Sertifikat Mixio. Nah, ya 2024. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita akan dapat kartu user manual seperti ini. Nah, menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, lihat ini. Nah, seperti ini. Yang dibaliknya coba ini seperti apa. Nah, ada bahasa Indonesianya, cukup bagus sekali, agak niat ya. Nah, tidak murni barang impor lah ya, seperti itu. Jadi ada yang di format bahasa Indonesia, jadi lumayan bagus lah ya, mudah dipahami user manualnya atau panduan penggunanya. Lanjut, kita akan dapat sarung untuk membungkus powerbank seperti ini. Nah, harga powerbanknya cuma sekitar 90 ribuan loh. Dapat sarung seperti ini, cukup bagus sekali ya kelengkapannya. Nah, lihat ini. Nah, ya, jarang saya menemukan powerbank harga semurah itu, dan ada seperti ininya juga ya. Oke, lanjut, kita akan dapat kabel charger seperti ini. Jenisnya USB Type-C, warnanya ungu. Nah, lihat ini. Dan ada merek Mixio-nya juga. Ini benar-benar cukup bagus sekali kualitas kabelnya karena ada mereknya. Biasanya untuk powerbank harga di bawah 100 ribu itu apa namanya ya, kabelnya itu polosan. Ini ada mereknya, lihat, Mixio. Lumayan agak niat atau niat banget sih menurut saya ini ya. Nah, oke, lanjut, kita akan dapat powerbank itu sendiri seperti ini powerbanknya, yang ada plastiknya seperti ini biar tidak mudah tergores ya, karena ini kategori powerbank transparan. Oke, ini fisik dari powerbanknya. Ini yang di depan ini ada berbagai macam struktur menu ya. Pertama, ketika ini saya tekan, ini untuk menyalakan indikator baterai. Lihat ini, tersisa 24%. Nah, di atas persentase ini ada indikator fast chargingnya, yang ketika kita charging ke ponsel yang support fast chargingnya aktif, dia akan nyala berwarna hijau. Lanjut, ini ada lampu untuk fitur lain, untuk kebutuhan emergensi ya. Ketika pengen menyalakan lampu ini, tinggal kita tekan tombol power ini 2 kali ya. Coba saya tekan, 1, 2, nyala. Lumayan bagus ya. Walaupun harga di bawah 100 ribu dapat powerbank dengan fitur sebagus ini ya. Nah, jarang saya temukan model powerbank seperti ini. Untuk mematikannya, tinggal kita matikan lagi dengan menekan 2 kali tombol powernya, 1, 2, mati. Nah ya, ini transparan, jadi kita lihat sistem IC-nya ya. Nah, lihat ini IC-nya atau chipnya ya. Dia seri berapa chipnya? Lihat ini chipnya serinya 5353. Nah, angka 5 lumayan ya. Harga powerbank di bawah 100 ribu loh ya. Dapat chip angka 5 itu lumayan lah ya. Oke, lanjut. Kita cek dari sisi yang lainnya ya. Dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada spesifikasi powerbanknya. Nah, lihat ini. Spesifikasinya ya seperti menggunakan baterai serinya lithium polimer. Dia menjelaskan seperti itu ya. Untuk output maksimalnya dia bisa mencapai 4,5 volt kali 5 ampere sama dengan 22,5 watt ya. Lanjut, kita lihat dari sisi ini ada gantungannya. Jarang ya. Ini salah satu powerbank fitur paling bagus di bawah harga 100 ribu loh ya. Ada lampunya, ada gantungannya. Banyak fitur yang kita dapat dengan harga 100 ribu di bawah ya. Oke, lanjut ini.
portnya ada di sebelah sini, juga ada portnya. Lihat ini USB. Ini untuk out ya, charging ke perangkat lain seperti ponsel ataupun perangkat TWS dan lain-lain. Type C ini untuk in, bisa recharging power bank, maksudnya in itu, out untuk charging ponsel lainnya ataupun perangkat lainnya ya. Nah, ini port yang model seperti ini. Lanjut kita lihat di belakang ini, lihat ini ada 3 macam kabel. Ini power bank yang fiturnya sangat banyak sekali. Baru kali ini saya melihat power bank dengan fitur sebanyak ini. Lihat ini, kabelnya ada 3 macam. USB-C ya, lihat ini portnya berwarna ungu. Kalau port warna ungu ya, berdasarkan pengalaman saya tes kabel itu dia mencapai ampere hingga 4 ampere. Jarang ada power bank dengan kabel bawaan seperti ini. Jarang sekali ya. Nah, oke, tapi nanti kita tes dia support mencapai hingga berapa ampere. Lalu ada untuk ponsel iPhone, lihat ini portnya Lightning. Lalu ada USB, ini untuk recharging power bank, input saja ya, untuk dihubungkan ke charger. Nah ya, oke, itu sudah tidak ada lagi ya yang lainnya, tidak ada ya. Nah ini ada tulisannya seperti ini. Baik, lanjut coba kita bahas masalah kualitas atau built-in quality dari power bank ini ya. Nah, coba kita lihat dari sisi port ini, lihat. Nah, oke, coba ini kita cek dari sisi tingkat kelurusan port. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Nah, lihat ini ya. Coba saya oblak-oblak pakai port bawaannya ini ya. Biasanya kalau yang kualitasnya kurang bagus, dia seperti ini, oblak-oblak. Atau modulnya kurang pakem. Lihat ini, dia tidak oblak-oblak, lihat. Nah, aman. Coba yang dari sisi port USB-C. Enak. Lihat, tidak oblak-oblak. Nah, dari sisi port tidak masalah. Menurut saya dengan harga di bawah 100.000 sudah cukup bagus. Coba dari sisi yang lain, lihat ini. Nah, coba. Aman. Nah, coba dari sisi penempatan port ini. Lihat. Nah, enak. Tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sesak. Lihat ini. Nah, dari sisi built-in quality menurut saya sudah lebih dari cukup ya. Dengan bandrol harga di bawah 100.000 menurut saya cukup bagus sekali. Baik, lanjut kita bahas masalah tentang kedepannya, modifikasi power bank ini seperti apa, bagaimana cara membukanya. Oke, kita lihat dari sisi struktur casing, ini di dalamnya ada bautnya atau ada skrupnya, lihat ini, kelihatan ya, tapi dia di dalam casing, lihat, kelihatan ya, dia 4 ada di sini. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau memodifikasi ya teman-teman, tinggal mencongkel bagian casing yang transparan ini, dicongkel pakai obeng seperti ini, 31 in 1 ya, kecil seperti ini, lihat. Tinggal kita congkel bisa. Nah ya, seperti itu. Lalu kalau menurut saya ini menggunakan sel baterai serinya 21700 seperti ini. Nah contoh ya, ini saya maaf tidak berani membongkar ya, karena ini kadang beberapa power bank hasil review saya ada yang saya jual ulang. Kalau saya bongkar kan nilai jualnya semakin menurun. Sebagai perbandingan ini saya ada power bank Snapper. Ini sudah saya buka, dia menggunakan sel 21700 ya. Cuman ini membukanya enak, lewat bautnya itu ada di luar langsung seperti ini. Tapi kita lihat dari sisi body dia sama. Lihat ini ya, dari segi ketebalan. Lalu dari segi lebarnya mungkin lihat sama. Nah, kalau menurut saya berdasarkan desain seperti ini ya, tingkat tebalnya yang utamanya lihat, ini menggunakan sel 21700 seperti ini selnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau ditaruh ya, lihat ini tebalnya rasional ya. Lihat sekali lagi rasional tebalnya, lalu dari segi panjangnya pun juga rasional. Lihat dari segi sini. Nah, sangat rasional. Nah, ya. Jadi menurut saya ini power banknya cukup enak sekali buat modifikasi ketika baterainya mengalami kerusakan atau teman-teman ingin upgrade baterai ke kualitas yang lebih bagus. Cukup mantap sekali power bank ini. Tinggal congkel bagian casing transparannya ini. Nah ya, tinggal ganti dengan baterai sesuai selera kita. Tinggal cari yang kualitasnya bagus ataupun yang lain. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58. Nah, kita cek power bank ini support protokol isi daya cepat apa saja ya, lewat jalur USB-A dan lewat jalur USB-C. Saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, sudah selesai. Dia jalur PD tidak aktif. Dan kayaknya ini kayak semacam tidak kompatibel USB Dr. Finirsinya untuk mengecek protokol isi daya cepat pada power bank Mixio ini ya. Karena banyak yang tidak bisa, lihat ini. Nah sebentar ya. Nah ini lihat.
Dia cuma bisa mode daya rendah sama Apple fast charging 2,4 ampere, yang lainnya tidak bisa semua. Padahal ini power bank daya 22,5 watt itu fast chargingnya hampir bisa ke semua protokol isi daya cepat ponsel. Nah, nanti coba kita tes satu persatu ke masing-masing ponsel dari berbagai macam masing-masing brand ya. Sekarang coba saya tes yang bagian USB-C atau PD-nya. Nah, lihat ini ya, sudah selesai lewat jalur USB-C dengan menggunakan kabel PD dari brand JT ini ya. Nah, oke, kita cek ini. Hampir semuanya bisa, cukup bagus sekali ketika lewat jalur pengecekan USB-C atau PD ya. Lihat, semuanya bisa, kecuali SuperVOOC tidak bisa ya, karena ini maksimalnya 22,5 watt. Kalau SuperVOOC itu minimal 33 watt. Nah ya, SuperVOOC 33 watt. PUM Express 1 dan 2 tidak bisa, yang lainnya semuanya bisa. Jadi kalau lewat jalur USB-C cukup bagus sekali, kemampuan protokol isi daya cepatnya lumayan banyak yang dia bisa. Baik, lanjut tes kabel bawaan powerbank ya. Coba kita tes yang kabel ini dahulu. Oke ya, mulai dari USB-C dahulu ya. Nah oke, saya hubungkan coba ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt ya. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat, start dari baterai 24%. Coba kita lihat fast charging aktif. Nah lihat ini, dari sisi powerbank juga indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Kabel bawaannya support fast charging juga, lumayan. Powerbank harga di bawah 100.000 loh ya. Nah oke, coba kita tes dari sisi yang kabel ke iPhone Lightning ini ya. Nah oke, ini saya ada iPhone 8 untuk tes kabelnya ya. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat, sudah terisi, start dari 8%. Kita cek, lihat ini, kita tunggu. Nah indikator fast chargingnya tidak aktif. Artinya ini berada di daya di bawah 10 watt ya, atau tidak support fast charging ke iPhone untuk kabel bawaannya. Nah oke, lanjut. Yang iPhone sudah kita cek dari sisi USB-A. Nah ini untuk recharging powerbank USB-A ini, lihat ini. Nah, coba apakah dia support fast charging atau tidak kabel bawaan yang USB-A. Coba saya menggunakan Baseus Power Combo ini ya, yang support GaN 35 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur yang ini, yang oranye ini ya, USB-A-nya, karena ini yang support fast charging. Nah, oke, sudah. Coba kita cek. Nah, lihat ini nyala proses charging. Tapi sayang, dia tidak support fast charging juga yang USB-A. Lihat ini. Tidak muncul indikator petir berwarna hijaunya. Coba kita cek dari sisi digital display. Nah lihat, dia mencapai di daya 12 watt. Nah ini kalau Baseus ini cenderung digital display atau wattmeternya agak over kalau menurut saya. Nah ini menurut saya realnya berada di daya sekitar 10 watt atau tidak support fast charging sesuai dengan indikatornya ini. Nah ya, jadi saya simpulkan USB-A-nya ini menurut saya tidak support fast charging ya. Oke. Kemudian saya tes yang kabel lepas ini, yang warna ungu. Nah ya, coba yang ini dia support fast charging atau tidak ya. Nah ini ya, saya menggunakan Baseus Power Combo juga ya. Nah lihat nih, saya hubungkan lewat jalur yang fast charging portnya. Nah oke, lewat jalur input yang ini. Nah lumayan lah ya, kabel bawaan support fast charging. Untuk sekelas powerbank harga di bawah 100.000 loh ya. Nah, oke, coba kita cek dari sisi wattmeter. Lihat ini, Baseus Power Combo membaca digital display-nya mencapai 20 watt. Sangat lumayan ya, support fast charging kabel bawaannya ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 23%. Coba saya nyalakan ponselnya. Lihat, indikator fast chargingnya aktif. Nah oke, biarkan mode ponselnya standby ya, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur yang ada di powerbank. Lihat ini, indikator hijau nyala, artinya juga fast chargingnya aktif ya dari segi powerbank membaca. Sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13-14 watt. Naik turun ya, anggap 13 watt lah ya. Jadi ada spasi dari teori yang ada di ponsel ya, ada spasi 2 watt. Ponselnya 15 watt, realnya berada di daya 13,3 watt.
Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya dengan menggunakan kabel dari brand Acer ya. Ini kabel PD dari USB-C to Lightning saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8% ya. Oke, kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabelnya. Kita tunggu. Lihat ini PD-nya aktif. Artinya ini support fast charging ya, power bank-nya lewat jalur PD. Nah ya, dengan daya 9,2 watt. Nah oke, kita cek dari sisi power bank-nya. Lihat ini ya. Nah lihat power bank-nya juga indikator fast charging-nya aktif. Nah lihat ini warna hijau, artinya power bank ini support PD ke ponsel iPhone ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, sekaligus sebagai perwakilan ya buat ponsel Android yang support fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini start dari baterai 10%, indikator fast chargingnya aktif. Lihat ini ya. Nah oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Nah lihat ini power bank indikator fast chargingnya aktif berwarna hijau seperti ini ya, petirnya nyala. Nah oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi. Nah lihat ini dia mencapai pada daya 16,6 watt dengan struktur daya 9 volt kali 1,8 ampere. Totalnya 16 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. VOOC-nya aktif, warna hijau, atau istilah Oppo mengatakan namanya super fast charging-nya aktif. Oke, biarkan stabil dayanya, mode ponsel standby ya. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Lihat ini. Ada logo petir berwarna hijau nyala, artinya fast chargingnya aktif atau VOOC-nya aktif. Sekarang kita cek dari segi USB Dr. Finersi membaca. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 17-18 watt naik turun dengan struktur daya 4,5 volt kali 3,9 ampere sama dengan 17-18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD ya, karena ini support PPS. Lihat start dari baterai 34%, petir double aktif, super fast charging aktif. Cukup bagus sekali ya performanya, walaupun daya power bank-nya di kelas 22,5 watt, tapi ternyata buat charging ke ponsel Samsung super fast chargingnya aktif ya. Petir double pun juga aktif ya, sama dengan tulisannya. Coba kita cek dari segi power bank, indikator fast charging hijaunya juga aktif. Coba kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, menunjukkan daya di atas 15 watt atau ini 18 watt. Artinya memang benar super fast charging aktif, karena ketika daya di atas 15 watt Samsung membaca super fast charging 25 watt ya. Nah kalau dilihat dari segi struktur daya, dia mencapai pada daya 9,1 volt kali 2 ampere sama dengan 18,5 watt. Jadi mantap sekali power bank ini yang support untuk Samsung super fast charging 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 9%. Kita tunggu apakah ada komanya atau tidak ya. Nah, tidak ada ya. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Kita tunggu apakah fast chargingnya bisa aktif atau tidak. Nah lihat ini ya, dia aktif berwarna hijau, agak loading ya. Nah ya, oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 14 watt 13 watt naik turun ya, dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Dari teori Infinix itu fast chargingnya 18 watt, jadi ada spasi sekitar 4 watt ya dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ya, start dari baterai 10%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi power bank. Lihat ini ya, indikator fast chargingnya aktif. Nah ya oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 13,3 watt. Kurang lebih sama ya kayak Infinix supercharger
33 watt tadi. Ini yang aktif. Kalau ke itel fast charging 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 4,5 watt ya, karena ini 13,4 13,5 watt ya realnya ke ponsel itel. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, logo VOOC-nya aktif ya. Sama kayak ke Oppo Reno 3 tadi ya, sama-sama aktif VOOC-nya. Cuman ini bedanya Super VOOC 45 watt ya ponselnya. Kalau yang Oppo Reno 3 tadi bener VOOC 20 watt. Oke, mode ponsel standby ya, kita biarkan biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, logo indikator fast charging-nya aktif. Nah oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada voltase 4,2 volt dikali 3,1 ampere sama dengan 13 watt. Nah ini sistem Oppo Super VOOC 45 watt sudah membaca yang aktif VOOC ya. Nah ya seperti itu. Jadi kalau VOOC-nya Oppo ya di sini ya tetap menggunakan VOOC 20 watt. Tapi relnya dia berada di daya 13,1 watt atau 13 watt ya, ada spasi 7 watt. Kalau ke sistem ponsel Oppo yang support Super VOOC 45 watt. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat ini, start 10% ya baterainya, quick chargingnya aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, support fast charging. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi, dia mencapai 18,3 watt. Nah, kalau quick chargingnya Xiaomi itu 18 watt maksimal. Ini berada di atas 18 watt, 0,3 watt di atasnya ya. Kalau menurut saya ini sudah masuk dalam kategori 22,5 watt atau turbo charging Xiaomi 22,5 watt. Walaupun hanya selisih 0,4 watt, menurut saya tetap seperti itu ya. Lanjut di atas 22,5 watt ada turbo charging 33 watt, 55 watt, 60 watt dan seterusnya seperti itu. Kalau ini menurut saya power bank-nya support turbo charging 22,5 watt ya, karena di atas 18 watt. Baik, lanjut tes mode daya rendah ya. Coba saya gunakan untuk charging ke TWS Robot T50S seperti ini ya, TWS-nya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah indikatornya nyala yang ada di TWS. Lihat ini warna merah berkedip-kedip seperti ini. Ini artinya proses recharging case TWS sudah berjalan. Nah, ya oke. Biarkan mode standby ya. Lalu kita cek dari segi power bank. Lihat ini. Indikator fast chargingnya tidak aktif karena mode daya rendah atau digunakan untuk charging ke perangkat yang dayanya rendah. Nah ya, sudah masuk akal, sudah sesuai dengan spesifikasi perangkat yang di chargingnya. Coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada 5 volt dikali 0,1 ampere sama dengan 0,8 watt. Tidak ada 1 watt, di bawah 1 watt. Nah itu artinya power bank ini support mode daya rendah ya, seperti digunakan untuk charging ke TWS ataupun lampu LED USB emergency ataupun perangkat lainnya yang mode daya rendah. Biasanya mode daya rendah itu struktur dayanya di bawah 10 watt. Nah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes speed recharging power bank Mixio ini ya. Lihat ini, power banknya sudah 0% dayanya ya. Oke, saya menggunakan adapter charger dari brand Baseus Power Combo yang support GaN 35 watt. Oke, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan jalur PD dengan menggunakan kabel dari brand JT yang support hingga 240 watt. Lihat ini ya, start dari baterai 0%, timernya saya nyalakan dahulu. Baik, lanjut kita cek dari segi struktur daya yang ada di Baseus Power Combo. Digital display-nya menunjukkan 20 watt. Oke, kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai daya 18 watt dengan struktur daya 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18 watt. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek power bank-nya sudah terisi 20%.
logo indikator fast charging masih aktif. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di Baseus Power Combo jalan di 20 watt 19 watt ya, naik turun masih stabil seperti pertama kali colok. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi temperatur power bank mencapai hingga berapa derajat Celcius. Ini ya, temperatur power bank mencapai hingga 47 derajat Celcius. Kategorinya menurut saya masih hangat, agak panas sedikit tapi hangat normal. Kalau masih di bawah 50 derajat Celcius menurut saya masih kategori aman, bagus lah kategorinya. Oke, selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 6 menit. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 100%. Nah ya, dalam waktu 3 jam lebih 6 menit kapasitasnya power bank 10.000 mAh. Kita lihat dari sisi digital display Baseus Power Combo juga sudah 0 watt. Baik, lanjut tes real capacity dari power bank Mixio ini ya. Kali ini akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, kapasitas baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt. Kita cek dari sisi power banknya sudah terisi 100%. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 1%, indikator fast charging di ponsel aktif dan indikator fast charging di power bank juga aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ya, ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 30%. Artinya per menit nambah 1% ya, lumayan. Oke, kita cek dari sisi power bank tersisa 72%. Dengan logo indikator fast charging masih aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank dan ponsel ya, mencapai hingga berapa derajat Celcius. Ini ya, temperatur power bank mencapai 41 derajat Celcius, kategori hangat masih normal menurut saya ya. Oke, kita cek dari sisi ponsel. Dari sisi ponsel hangat normal ya, 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 20 menit ya. Kita cek ponselnya. Lihat, sudah terisi 100%. Nah, ini power banknya tinggal tersisa 2%. Nah, ponselnya ini kapasitas baterainya 5000 mAh ya. Jadi mampu mengisi 5000 mAh. Dari kapasitas 10.000 mAh tersisa 2%. Coba ya, saya lanjutkan untuk charging ke ponsel lainnya. 2% ini berapa mAh gitu ya. Coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, kapasitas baterai 5000 mAh juga ya. Coba saya habiskan total semuanya. Lihat nih ya, start dari baterai 1% atau habis total ya. Kita tunggu sampai power banknya habis total mampu mengisi berapa mAh ke ponsel ya. Baik, lihat ini power banknya sudah 0% berkedip-kedip. Nah ya, coba kita lihat dari sisi ponsel terisi 10%. Nah, 500 mAh ya, 5000 mAh 10%-nya. Jadi total baterai power bank ini ya bisa mencapai untuk mengisi ponsel ya ke Vivo Y21A 5000 mAh, ke Infinix 500 mAh, totalnya 5500 mAh. Real capacity dari power bank Mixio ini dari cell capacity secara spesifikasi ya 10.000 mAh. Baik, jadi kesimpulannya power bank buatan dari brand Mixio ini ya, yang dibanderol dengan harga yang sangat murah. Saya beli dapat harga di bawah 100.000. Kita sudah bisa memiliki power bank dengan fitur yang sebanyak ini. Mulai dari ada senternya, lalu ada gantungan power banknya. Masih kurang juga dilengkapi dengan kabel model 3 macam ini. Ada USB-A, ada buat iPhone, ada USB-C. Masih kurang juga dikasih bungkus power bank seperti ini. Masih kurang juga dikasih kabel bawaan seperti ini yang support fast charging. Kurang murah apa lagi coba? Nah, harga di bawah 100.000 loh ya. Oke, lanjut kita bahas masalah fast charging. Masalah fast charging tidak ada masalah ya. Support semua fast charging ke ponsel yang saya tes ya. Mulai dari fast charging 15 watt, lalu fast charging 18 watt ke Vivo Y21A. Kalau fast charging 15 watt tadi ke iPhone dan Samsung aktif semuanya. Lalu ke Oppo yang support VOOC 20 watt dia juga aktif VOOC-nya ya, bukan fast charging lagi tapi VOOC. Kalau VOOC itu menurut Oppo dia menerjemahkan kelas super karena di atas
18 watt. Lalu ke Samsung malah cukup bagus sekali, Samsung Galaxy A05 ya. Dia support super fast charging 25 watt pun juga aktif super fast charging 25 wattnya. Lalu ke Infinix dan Itel dia juga support ya fast charging, walaupun kelasnya ponsel Infinix tadi supercharger 33 watt, Infinix power charging 45 watt, power bank ini bisa mencharging dengan kelas fast charging 18 watt ya. Yang aktif yang paling bagus ke Xiaomi Poco M6 Pro ini ya. Dia support Mi Turbo Charger 22,5 watt, real berada di sekitar di atas 18 watt lebih sedikit. Itu sudah terhitung menurut saya Turbo Charger 22,5 watt. Lanjut dari segi real capacity power bank ini ya, tadi saya tes ke Vivo Y21A, baterai 5000 mAh, full terisi 100% ya. Lanjut tadi saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya, yang support supercharger 33 watt, baterai 5000 mAh, terisi 10%. Jadi totalnya real capacity dari power bank ini adalah 5000 mAh 100% plus 5000 mAh terisi 10%. Totalnya 5500 mAh real capacity dari power bank ini dari cell capacity 10.000 mAh. Apakah ini performa real capacity-nya jelek atau standar atau bagus? Kalau menurut saya ya sudah standar lah ya, lebih dari cukup. Sebagai perbandingan saya ada power bank yang harganya ini 500 ribuan ya, dari cell capacity 10.000 mAh. Dia mengklaim rated capacity ya, istilah perusahaan itu mengatakan. Kalau kita mengatakan real capacity ini mencapai 5500 mAh dari cell capacity 10.000 mAh, sama kayak power bank dari Mixio ini ya, dari cell capacity 10.000 mAh berdasarkan tes mampu mencapai hingga 5500 mAh. Jadi secara keseluruhan power bank Mixio ini cukup recommended untuk teman-teman miliki ya, mulai dari fitur yang berlimpah, ada kabelnya, paket pembeliannya juga lengkap. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli power bank buatan dari brand Mixio ini atau alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.